senjata seringkali menjadi ciri khas tentara itu sendiri. Misalnya, tentara Amerika dengan Thompson M1A1 dan M1 Garand, tentara Jerman dengan MP40 dan MP42, dan juga tentara Inggris dengan Sten atau Lee Enfield. Nah, sekarang kita akan membahas tentang senjata yang menjadi ciri khas tentara Indonesia sendiri, yaitu demak hijau. Inilah ulasan senjata. Halo semuanya, salam sejarah. Saya Zaki Permana. Saya hari ini akan membahas tentang demak hijau dan bagaimana senjata ini masuk desainnya dan bagaimana pabrik itu juga dibuat dan apa saja sih yang dibuat oleh demak hijau itu sendiri. Mari kita lihat lengkapnya. Sten merupakan salah satu senjata Inggris yang menggantikan Thompson M1928A1. Nah, Sten itu dibuat karena Inggris sudah banyak mengeluarkan dana untuk peperangan sehingga Inggris membutuhkan senjata yang mudah diproduksi dan juga mudah untuk digunakan. Gantinya mudah untuk diproduksi, mudah untuk digunakan. Yang sebelumnya Thompson M1928A1 cukup mahal dan sulit untuk diproduksi karena mekanismenya yang cukup kompleks. Jadi jawaban dari Inggris itu adalah senapan Sten. Itu karena dari besi yang murah harganya dan juga bisa diproduksi massal yang menjadikan Inggris dapat melanjutkan peperangan sampai 1945. Nah, tapi bagaimana Sten itu bisa masuk ke Indonesia? Bagaimana desainnya dapat diambil atau dimiliki oleh demak hijau dan bagaimana demak hijau itu bisa untuk membuat Sten sendiri? Nah, akan kita bahas setelah ini. This is the Gaumont British News, presenting the world to the world. From the east of Java come camera records of a city at war, Surabaya. The red and white flag of Indonesia flies from buildings occupied by their forces, who now hold a dead city without water, power, or lighting. Strategic roads are kept under constant fire by British and Indian troops, who use mortars and small arms with good effect. On the city outskirts, British tanks add their weight to the bombardment of strong points. The targets are located as the methodical clearing up goes ahead. The Chinese population is in a pathetic plight. Many have lost all their possessions in the fighting, and now they wander through the streets with only their flag and the Red Cross for protection. Java is seeing once again the tragedy of war, and the United Nations echo our own wish for a speedy end of this most unhappy struggle. Nah, jadi Sten itu masuk ke Indonesia dibawa oleh tentara Nika yang merupakan tentara yang ingin mengambil kembali Hindia Belanda dari tangan Jepang karena tidak tahu Indonesia telah merdeka seperti itu. Nah, jadi itulah bagaimana masuknya Sten ke Indonesia. Nah, jadi kita sudah dapat simpulkan kalau Nika yang membawa Sten ke Indonesia, lalu bagaimanalah demak hijau ini membuat yang seperti ini. Nah, demak hijau itu dibuat pada 1946 di masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Dibuatnya untuk apa? Untuk tujuan mempersenjatai tentara TKR atau Tentara Keamanan Rakyat untuk dapat melanjutkan perjuangan mempertahankan Indonesia dari tentara Nika. Nah, jadi dari mana desain ini didapat? Desain ini didapat dari Sten yang berhasil dirampas dari tentara Inggris. Jadi desain ini didapat dari situ. Nah, oke, itu desainnya didapat, jadi kita akan membahas Sten-nya itu sendiri. Nah, Sten ini tuh
bisa dilihat masih sama dengan stand dan ausstand. Ausstand itu yang milik Australia, dengan ausstand yang stand dan ausstand masih mirip komponennya. Dari mulai bolt, ini bolt, magazinnya juga masih mirip ausstand. Jadi dimasukkan ke sini. Seperti ini magazin, dan juga pisirnya masih mirip dengan stand. Yang tidak mirip adalah ini guardnya itu adalah hasil modifikasi dari demak hijau. Jadi ini adalah stand modifikasi, dan popornya juga adalah modifikasi dari demak hijau. Untuk aksi tembaknya itu bagaimana? Aksi tembaknya itu ini dikebelakangin, jadi saya demonstrasikan aja. Kebelakang kayak begini. Nah, dan ini akan ditembak gitu. Dan ini setelah patuknya ditarik akan menembak seperti itu. Nah, ingat untuk safety, jangan arahkan laras ini ke orang meskipun ini kosong. Saya tunjukkan, meskipun ini kosong, perlakukan senjata ini sebagai senjata yang aktif. Nah, kalau kata nenek saya tuh, kalau misalnya diarahin ke orang, nanti setan lewat, jadi jangan diarahin ke orang. Jadi untuk safety, kita kita copot magazinnya, dan kita coba untuk tes tembak. Begini, tes tembak, nanti ini bolt ini akan menghantam ke depan nanti seperti itu. Seperti itu. Jadi pas menghantam ke depan, pelurunya keluar dari sini, dan ini akan meriset ke belakang sampai pelurunya habis. Seperti itu. Nah, oke. Jadi kita sudah tahu bagaimana sejarah stand ini masuk, dan bagaimana demak hijau itu bisa memproduksi stand itu sendiri. Nah, lalu untuk terakhir, stand ini diproduksi oleh demak hijau dari besi bekas, besi rel kereta api, dan juga besi pipa paralon yang bisa dilihat dari bentuknya yang bulat dan cuma ada beberapa modifikasi saja seperti itu. That wasn't too bad, was it? Sorry. Well done, Tom. Sekian penjelasan saya untuk stand demak hijau. Tunggu pembahasan selanjutnya dari ulasan koleksi. Jangan lupa kenali sejarahmu, cintai bangsamu, salam sejarah.